Pagi hari yang cerah telah menjadi momen yang begitu dinanti dan terasa mendebarkan. Nampak keluarga inti dari pihak Andrew Choi dan juga keluarga inti dari pihak Vita Ramadhani telah siap dalam menyambut serta mengiring hari yang menjadi penentu akan bersatunya sepasang insan yang akan terikat dalam sebuah ikatan suci. Ya, hari ini adalah hari di mana akan dilangsungkannya akad pernikahan Andrew dan Vita, di mana akad pernikahan ini dilangsungkan di kediaman Pak Budi yang tidak lain adalah ayah angkat dari Vita. Vita yang saat ini sedang duduk tidak jauh dari keluarganya, merasakan dadanya begitu dak-dik-duk, padahal sudah berkali-kali dirinya berusaha untuk mengontrol agar tidak gugup namun tetap saja tak memberikan pengaruh apapun pada jantungnya. "Vita, kamu kenapa? Apa kamu gugup?" seru Adinda pada sang sahabat. "Iya Adinda, aku gugup," sahutnya. "Aku dulu juga seperti itu saat ingin menikah dengan Mas Al, tapi tenanglah, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar," sahut Adinda dengan mengelus punggung tangan sahabatnya, agar sahabatnya ini menjadi lebih tenang. "Terima kasih Adinda," sahut Vita dan Adinda pun mengangguk. Dengan segala aura ketampanan dan kewibawaannya kini Andrew tengah duduk menghadap penghulu untuk mengucapkan ijab kabul. "Bagaimana nak Andrew, apakah sudah siap untuk dimulai?" tanya Pak Penghulu itu. "Insya Allah saya siap," sahut Andrew mantap. "Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan dan kawinkan engkau saudara Andrew Choi bin Yang Min Choi dengan saudari Vita Ramadhani binti Hasan Ramadan dengan mas kawin berupa uang sebesar 75 miliar rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai," seru Pak Penghulu dengan sedikit menghentak jabatan tangan dari Andrew. "Saya terima nikah dan kawinnya Vita Ramadhani binti Hasan Ramadan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," sahut Andrew dengan satu kali tarikan nafas. "Bagaimana para saksi sah?" seru Pak Penghulu pada semua saksi yang ada di sana. "Sah, sah, sah. Alhamdulillahirobbilalamin." Andrew mulai beranjak dari duduknya dan menuju ke arah wanita yang saat ini sudah sah menjadi istrinya. "Vita, sekarang kamu sudah sah menjadi milikku," seru Andrew pada istrinya. Vita tidak menyahut ucapan suaminya, ia langsung meraih punggung tangan sang suami lalu menciumnya sebagai tanda jika dirinya sangat menghormati suaminya. Dan kap, sebuah kecupan hangat telah mendarat di kening Vita. Ciuman ini adalah ciuman pertamanya yang ia dapatkan dari pasangannya. Pop, pop, pop. Semua orang yang telah menjadi saksi dalam ikatan suci mereka bertepuk tangan ria melihat kebucinan Andrew, sedangkan Vita jangan ditanya ia sudah sangat malu karena semua tatapan mata tertuju padanya. "Tuan, sudah ya?" seru Vita pada sang suami yang masih belum melepas ciumannya. Dan benar saja, setelah mendapat peringatan dari istrinya barulah ia melepaskannya. Vita dan Andrew kini mulai mencium tangan orang tuanya dan juga orang tua mertuanya secara bergantian. Hingga sampailah Andrew pada Om Indra. "Nak Andrew, sekarang Vita adalah tanggung jawabmu, jadi Om mohon jagalah dan bahagiakanlah dia nak, karena Om sangat kurang memberikan kebahagiaan untuknya," seru Indra dengan tatapan sendunya. "Pasti Om Indra tenang saja, saya akan membahagiakan dan menjaga Vita dengan segenap jiwa dan raga saya," sahut Andrew dengan segala kesungguhannya. "Terima kasih nak, Om pegang janjimu," sahut Indra. Kini Andrew pun beralih pada ayah mertuanya Pak Budi. "Ayah," seru Andrew dan ia pun mencium punggung tangan ayah mertuanya. "Semoga berkah dan kebahagiaan selalu menyertai rumah tangga kalian nak," seru Pak Budi pada menantunya. "Amin, terima kasih ayah," sahut Andrew. "Nak, ayah berpesan padamu, jagalah Vita, bahagiakanlah dia, Vita adalah putriku nak, jika kamu menyakitinya sama saja dengan kamu sudah menyakiti ayah," seru Pak Budi. "Ayah, selama nyawa ini masih melekat di raga, saya janji saya akan berusaha dan senantiasa akan selalu menjaga dan membahagiakan Vita, ayah bisa pegang janjiku," sahut Andrew. "Ayah pegang janjimu nak," sahut Pak Budi. Mam,
Celoteh Damian yang saat ini sedang duduk di strollernya bersama sang kembaran. "Ada apa, Nak?" seru Bu Nadia pada cucunya. Mam. Celoteh Damian lagi dengan gerakkan kedua tangan mungilnya yang seolah ingin mendekat ke arah seseorang. Bu Nadia mencoba menoleh kemana tangan mungil cucunya itu mengarah, dan ternyata Damian sedang mengarahkan tangan mungilnya ke arah sang Dedi dan juga mominya yang sedang sibuk memberi ucapan selamat pada sahabatnya. Mam. Seru Damian lagi seolah bayi gembul itu ingin segera sampai ke arah orang tuanya. Baiklah cucu nenek, ayo kita ke momi dan Dedi kalian ya. Sahut Bu Nadia dan ia pun segera mendorong stroller cucu kembarnya. Adinda. Panggil Bu Nadia setelah dirinya sampai di dekat keponakannya, dan Adinda pun menoleh. Adinda Nak, ini putramu sepertinya ingin digendong. Seru Bu Nadia. Mam. Seru Damian dengan mengangkat kedua tangan mungilnya yang menandakan jika dirinya ingin digendong. Oh Damian anak momi ingin digendong sayang, ayo sini momi gendong. Sahut Adinda dan ia pun segera meraih tubuh mungil putranya. Aganta ingin digendong juga Nak? Tanya Adinda pada Aganta yang ternyata masih terlihat tenang di strollernya. Untuk sesaat Aganta memandang wajah mominya sebelum akhirnya bayi gembul itu menunduk lagi. Melihat tingkah putranya yang satunya masih diam membuat Adinda merasa kasihan padanya. Mas. Panggil Adinda dengan menyentuh lengan kekar suaminya. Dan Al pun menoleh. Iya sayang? Sahut Al. Mas gendong Aganta ya, kasihan sepertinya anak kita yang satu ini ingin digendong tapi dia tidak ingin merepotkan kita. Sahut Adinda. Oh sayangnya Dedi, kamu ingin Dedi gendong hem? Ayo sini Dedi gendong. Seru Al dan ia pun langsung meraih tubuh mungil Aganta. Mengingat acara ini hanya ada akad nikah saja, kini hanya tinggallah keluarga dari Vita dan juga keluarga besar Andrew, tak lupa juga kedua sahabat Al yang masih setia di sana. Siapa lagi kedua sahabat sekaligus rekan kerja bisnis Al jika bukan Randy dan Ryan? Al dan Andrew sudah pada punya istri, kita kapan ya nikah? Seru Ryan pada Randy. Kenapa kamu bertanya padaku? Tanyakan pada dirimu sendiri kenapa sampai sekarang kamu belum menikah. Sahut Randy. Ih bukan hanya aku kali tapi kita, kan aku tadi bilang kapan kita nikah. Sahut Ryan. Iya kan benar Ryan yang aku bilang tadi, kalau kamu tanya kapan kita nikah itu urusan diri sendiri, seharusnya yang kamu pikirkan itu diri kamu sendiri kapan kamu menikah tidak perlu bawa aku, ya kalaupun aku tidak menikah itu kan urusanku bukan urusanmu. Sahut Randy acuh dengan raut tak sukanya. Ya Tuhan, sensitif sekali kamu, aku bicara seperti itu kan karena aku juga peduli sama kamu, nanti ujung kalau kamu mau menikah nanti pasti juga butuh bantuanku heh. Sahut Ryan dengan raut yang tak kalah tak sukanya dari Randy. Al yang saat ini sedang berada di posisi yang tak terlalu jauh dari kedua sahabatnya itu dapat mendengar jika kedua sahabatnya sedang beradu argumen. Dengan tetap menggendong sang putra Aganta, Al pun mendekati kedua sahabat dekatnya. Kalian ini ada apa sih? Kok aku dengar kalian berdebat? Tanya Al. Ini gara si Randy on, aku kan tadi hanya bilang kapan ya kita nikah? Dianya malah tersinggung dan bilang kalau kamu tanya kapan kita nikah itu urusan diri sendiri, seharusnya yang kamu pikirkan itu diri kamu sendiri kapan kamu menikah tidak perlu bawa aku. Sahut Ryan menjelaskan dengan mengulang kalimat Randy. Pev. Al menahan tawanya melihat tingkah kedua sahabatnya ini yang ketika beradu argumen terlihat seperti ibu komplek yang saling menyindir. Al kenapa kamu malah senyum begitu? Aku ini sedang kepanasan Al gara ini orang. Sahut Ryan tak suka dengan mencebikkan bibirnya pada Randy. Sudahlah Ryan, tidak baik jika kesal terlalu lama pada orang lain apalagi pada sahabat sendiri. Ya kamu harus bisa memaklumilah jika Randy tersinggung, siapa tahu yang kamu katakan itu memang mengganggu privasinya. Atau mungkin
Ucapan Al terhenti. Atau mungkin kenapa? Tanya Randy yang sedang menunggu kalimat dari sahabatnya yang memang ditujukan untuk dirinya. Atau mungkin di hati kamu sudah ada wanita ya, tetapi kamu masih menyembunyikannya? Tebak Al. Dek. Wah bro, jangan katakan kalau yang dikatakan Al memang benar. Kalau memang benar wah kurang ajar kamu tidak cerita sama kita ya? Timpal Ryan dengan raut tak percayanya. Apa sih kalian jangan sok tahu? Sahut Randy sebelum akhirnya ia memalingkan wajahnya dari kedua sahabatnya. Siapa tahu benar, hati seseorang siapa yang tahu? Sahut Ryan dengan mencebikkan bibirnya. Randy diam, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari belah bibirnya. Apa yang disinggung oleh Al tentang adanya seseorang di hatinya sebenarnya hal itu sangat membuat hatinya tersentak. Namun Randy berusaha bersikap seperti biasanya agar kedua sahabatnya ini tak merasakan kecurigaan apapun. Apa yang kamu katakan memang benar Al. Dari sejak lama di hatiku memang hanya ada dia. Tapi aku tak bisa memiliki hatinya, karena hatinya sudah menjadi milikmu Al. Tapi bagaimana keadaannya sekarang? Apa yang akan dia rasakan jika dia tahu bahwa kamu sudah menikah? Dia, andai saja jika saat ini di hatimu masih ada ruang kosong, ingin sekali rasanya aku masuk ke dalamnya. Batin Randy. Sedangkan Al yang sudah tidak mengeluarkan kalimatnya lagi sebenarnya sudah memahami dari sikap Randy, namun sama halnya seperti Randy, Al juga berusaha untuk tetap bersikap seperti biasanya agar tak menimbulkan suasana yang kurang nyaman di antara mereka. Aku tahu Randy, sebenarnya di hatimu hanya ada dia. Maafkan aku yang selama ini sudah berpura-pura tidak mengetahui perasaanmu padahal aku mengetahuinya. Tapi sekarang hatiku bukan lagi miliknya. Dan semoga saja masih ada ruang kosong darinya agar kamu bisa masuk ke dalam hatinya. Batin Al. Dan tidak ada kalimat apapun lagi dari ketiga sahabat itu hingga Mam. Seru Agatha dengan mengangkat tangan kanan mungilnya seolah bayi itu menunjuk ke arah seseorang. Al, anakmu berceloteh, ingin apa dia? Sahut Ryan. Al pun melihat kemana arah tangan mungil putranya itu menunjuk, dan ternyata benar Agatha sedang menunjuk mominya. Sebenarnya, aku mau ke istriku dulu, sepertinya putraku ingin menemui mominya. Sahut Al, dan ia pun langsung melenggang menuju Adinda. Sinar mentari sudah terlihat mulai condong ke ufuk barat. Kehangatan yang tercipta telah mengantarkan pada sebuah keluarga kecil yang menjalani kehidupannya dengan kebahagiaan. Seperti yang dilakukan oleh sepasang keluarga kecil Alexander yang memang selalu memanfaatkan waktu sore hari mereka. Mam, di. Seru Damian dengan memberikan mainan terompet mininya. Oh boy, kamu mengatakan apa tadi, Didi? Kamu sudah mulai bisa mengucap kata Dedi sayang? Tanya Al dengan ekspresi senangnya namun masih terlihat tak percaya. Mam. Seru Damian lagi dengan menyodorkan terompet mainannya. Ya Allah boy, kamu sudah bisa memanggil Dedi nak, aduh pintarnya anak Dedi. Sahut Al pada sang putra lalu ia membawa Damian ke dalam dekapannya. Emuah. Al menciumi pipi gembul Damian. Sejak kapan Damian bisa memanggil Dedi nak, kenapa Dedi tidak tahu? Maafkan Dedi ya. Seru Al. Dan tidak lama dari itu Al pun menoleh pada putra yang satunya Agatha. Al meraih tubuh gembul Agatha dan juga ikut membawanya ke dalam dekapannya. Sungguh sangat berbeda memang, putranya Agatha memang lebih cenderung kalem dan tidak terlalu banyak berceloteh daripada Damian yang memang terkesan lebih manja. My twins boy, wajah kalian sama tetapi sifat kalian sangat berbeda ya. Tapi tidak apa meski sifat kalian berbeda Dedi tetap minta satu hal dan ingat pesan Dedi ini ya, kalau kalian sudah besar nanti ingat tidak boleh bertengkar, kalian harus saling menjaga dan mendukung dan yang lebih penting adalah kalian harus saling menyayangi, oke? Bagaimana, apa anak Dedi ini sudah paham? Pinta Al pada kedua putranya. Mam, Dad. Sahut Agatha. Mam, di. Sahut Damian. Mendengar sahutan dari kedua putranya, Al mendengar seperti ada jawaban yang berbeda.
Coba Damian, jawab Dedi lagi nak. Damian mau kan nak kalau sudah besar nanti akan tetap mendukung dan menyayangi Agatha? Seru Al lagi untuk memastikan jawaban dari Damian. Mam, di. Sahut Damian dengan menatap wajah sang Dedi. Bagus, pintar anak Dedi. Nah sekarang giliran Agatha, jawab Dedi lagi ya nak. Agatha mau kan nak kalau sudah besar nanti akan tetap mendukung dan menyayangi Damian? Lanjut Al lagi. Mam, Dad. Sahut Agatha. Oh boy, kamu menyebut Dad nak. Aduh pintarnya kedua anak Dedi ini. Seru Al dengan penuh rasa bangga pada kedua putranya. Kap. Al menciumi pipi gembul kedua putranya. Dalam hatinya Al sungguh merasa sangat bahagia karena ternyata kedua putranya sudah mulai mampu menambah kosakata mereka. Al merasa sangat bersyukur ternyata tidak sia-sia karena usahanya dengan sang istri yang selalu mengajak kedua putra untuk mengobrol benar-benar membuahkan hasil meski itu tidaklah sempurna. Celotehan lucu masih cukup terdengar memenuhi ruangan santai nan mewah itu. Hingga tak lama dari itu nampak terdengar adanya suara sepasang langkah kaki yang tak menggunakan alas yang sedang mendekat. Al pun menoleh, dan ternyata sang istrilah yang datang menghampirinya. Sayang, kenapa kamu tidak istirahat di kamar? Kamu sudah dari tadi pagi membantu persiapan akad nikah Andrew dan juga Vita. Ini sudah sore, apa kamu tidak lelah? Seru Al pada sang istri di saat sudah duduk bersamanya. Hanya sedikit mas, tapi tidak apa-apa. Adinda tiduran di sini saja ya menemani mas dan juga anak-anak. Sahutnya dengan suara khasnya yang begitu lembut. Ya sudah kalau begitu mas dan anak pindah ke kamar saja ya biar kamu bisa istirahat di kamar. Sahut Al. Tidak perlu mas, Adinda istirahat di sini saja. Anak kan maunya main di sini, kalau dibawa ke kamar Adinda khawatir mereka akan rewel. Sahutnya pada sang suami dan Adinda pun langsung menggunakan bantal yang dibawanya untuk menopang kepalanya lalu istirahat di dekat sang suami dan juga kedua putranya. Al hanya bisa menghela nafasnya, istrinya Adinda memang tidak bisa jika harus berjauhan dari kedua putranya. Mam, Nim. Seru Damian dengan menyodorkan trompet mainannya. Aduh boy, kamu ingin Dedi memainkan ini? Tanya Al, dan hanya disahut anggukan oleh putranya. Aduh boy, kenapa kamu suka sekali Dedi memainkan trompet ini? Bukankah mainanmu banyak? Main yang lain saja ya nak? Serunya pada sang putra. Mam. Sahut Damian dengan menggelengkan kepalanya. Huf. Al sudah pasrah, menolak pun percuma karena putranya itu tipe anak yang cukup keras kepala. Pria dengan bola mata biru keabu-abuan itu sangat heran pada putranya yang satu ini begitu sangat suka memainkan trompet mainannya seperti tidak ada mainan yang lain saja. Titut. Al membunyikan trompet mini Damian secara perlahan agar tak menimbulkan suara yang terlalu nyaring. Dan begitulah seterusnya Al memainkan mainan pertama putranya itu dan membuat kedua putra mungilnya tertawa hingga cekikikan. Di saat kedua bayi gembul itu sedang asyiknya bermain dengan sang Dedi, tiba datanglah sesosok wanita parubaya dan menghampiri mereka berempat. Siapa lagi orangnya jika bukan Bu Nadia? Nak! Seru Bu Nadia pada Adinda dan juga Al. Adinda dan Al pun menoleh ke arah sang bibi. Loh Bi, kenapa Bibi tidak istirahat? Sahut Al bertanya. Iya Bi, kenapa Bibi tidak istirahat saja dulu di kamar? Timpal Adinda dengan posisi yang sudah terjaga dari rebahannya. Iya, setelah ini Bibi akan kembali lagi ke kamar. Tapi sebelum itu ada yang ingin Bibi bicarakan pada kalian. Ujar Bu Nadia. Ingin membicarakan apa Bi? Tanya Adinda. Nak Al, Adinda, Vita kan sudah ikut tinggal bersama suaminya. Jadi Vita sudah tidak lagi bersama ayahmu nak. Dan setelah Bibi memikirkannya Bibi ingin tinggal bersama ayahmu saja. Ya Bibi tahu,
Di rumah ayahmu di sana sudah ada asisten rumah tangga dan juga bodyguard yang menjaga di sana, tapi Bibi merasa lebih baik Bibi tinggal di sana membantu menjaga ayahmu, siapa tahu waktu jika ada hal yang ayahmu inginkan tapi tidak bisa dilakukan oleh asisten di sana. Ujar Bu Nadia memperjelas. Adinda tidak menyahut. Ia memikirkan keinginan yang diinginkan oleh bibinya, dan memang benar apa yang dikatakan oleh bibinya, bisa saja kan waktu ayahnya membutuhkan sesuatu tetapi asisten rumah tangga di sana tidak dapat membantunya. Jujur saja sebenarnya Adinda merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga ayahnya dengan baik. Namun harus bagaimana lagi ayahnya menolak untuk tinggal bersamanya. Apakah Bibi yakin ingin tinggal bersama ayah? Sahut Al bertanya. Iya nak, Bibi sangat yakin karena Bibi rasa itu akan jauh lebih baik jika Bibi tinggal di sana. Sahut Bu Nadia. Bi, terima kasih karena Bibi selalu mengerti dan tetap menyayangi Adinda dan juga ayah. Baiklah jika Bibi memang ingin tinggal di sana. Sahut Adinda pada akhirnya. Iya nak, tentu Bibi menyayangi kalian. Sahut Bu Nadia. Tapi Bibi jangan pergi ke rumah ayah sekarang, besok saja ya Bi kesananya, sekarang Bibi istirahat saja dulu. Sahut Al mengingatkan, dan Bu Nadia pun menuruti perkataan menantunya. Tanpa terasa malam pun telah tiba. Di dalam sebuah kamar mewah nan elegan, seorang wanita kini tengah duduk bersimpu di atas kasur empuknya. Rasa gugup yang menghinggap di dadanya benar begitu terasa. Rasa malu dan cemas seolah telah teraduk menjadi satu. Ternyata apa yang dirasakannya tidak seperti yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Ya Allah, malam ini adalah malam pertamaku dengan Tuan Andrew. Mas Andrew, bagaimana ini ya Allah? Tenang Vita, kamu tidak boleh gugup, sebagai seorang istri kamu harus bisa melayani suamimu dengan baik. Aduh tapi bagaimana? Haruskah sekarang? Ya Allah, bagaimana ini? Mudahan saja Tuan Andrew, maksudnya Mas Andrew tidak memintanya malam ini. Tapi bagaimana jika dia benar meminta haknya? Batin Vita berkecamuk. Dan benar saja, tidak lama dari itu Andrew telah keluar dari kamar mandi mewahnya. Rambutnya masih terlihat basah. Dengan hanya menggunakan handuk kimononya, Andrew mendekati sang istri yang sedang duduk tenang di atas kasur empuknya. Kap. Sebuah ciuman lembut telah mendarat di kening Vita. Vita yang mendapatkan perlakuan manis dari suaminya hanya bisa menunduk malu. Andrew tersenyum melihat tingkah malu istrinya. Sayang, kamu kenapa Hem? Serunya bertanya. Tidak ada Mas. Sahut Vita tanpa melihat wajah sang suami. Andrew meraih dagu sang istri agar ia mau menatapnya dan Kap. Sebuah ciuman lembut telah mendarat di bibir kenyal istrinya. Vita yang mendapat perlakuan seperti itu menjadi semakin bertambah malu. Namun ia sendiri tidak dapat memalingkan wajah sang suami yang saat ini sedang menatap lekat wajah, hingga Vita berusaha untuk menghilangkan rasa malunya. Tuan, maksudku Mas Andrew tidak ingin mengganti baju Mas? Seru Vita pada akhirnya. Kenapa harus berganti baju? Seharusnya aku yang bertanya padamu sayang, kenapa kamu masih menggunakan baju? Sahut Andrew yang bermakna absurd. Vita membelalakan kedua bola matanya, apa yang dikatakan oleh suaminya benar membuatnya menjadi semakin gugup. Maksud Mas? Tentu Vita harus menggunakan baju, kalau tidak menggunakan baju Vita akan masuk angin Mas. Elak Vita, sebenarnya ia mengerti kemana arah pembicaraan suaminya, namun Vita berusaha untuk menampiknya, entah apa tujuannya. Dengan tanpa aba, Andrew mengangkat tubuh Vita dan meletakkannya di pangkuannya. Sontak saja hal itu membuat Vita begitu sangat terkejut. Astagfirullah Mas, apa yang Mas lakukan? Seru Vita dengan rasa keterkejutannya. Ya memangku mula sayang. Sahut Andrew. Mas turunkan Vita ya, Vita duduk di atas kasur saja. Seru Vita dengan ekspresi yang mulai pasi. Dengan tanpa memperdulikan permintaan Vita, Andrew langsung menyambar bibir kenyal itu kembali.
Andrew melakukannya dengan tanpa memberi sedikit celah pada Vita, hingga Andrew pun mulai melepas pagutan bibirnya karena dirasa Vita sang istri sudah mulai mencari pasokan oksigen agar bisa ia hirup. Andrew membaringkan tubuh Vita, dan ia pun mulai mengkungkung tubuhnya. "Sayang, aku menginginkannya sekarang, bolehkah aku meminta hakku sebagai seorang suami sayang? Tenanglah, aku akan melakukannya secara perlahan," seru Andrew dengan tatapannya yang sudah mulai sendu.